Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat SDMT TV, bagaimana kabarnya hari ini? Sehat bukan? Hari ini kita akan bahas tuntas mudahnya belajar luas dan keliling gabungan bangun datar. Oke, bagi Sobat SDMT TV silahkan simak baik-baik ya materi kita pada hari ini. Yang pertama, apa topik hari ini? Yang kedua, mengingat kembali materi yang sudah kita pelajari. Yang ketiga, disediakan juga contoh soal dan pembahasan. Dan yang keempat adalah kuis siapa berani. Yang pertama, tentang topik yang akan kita pelajari pada hari ini. Tentunya sobat sudah tahu semuanya ya bahwa kita akan belajar menghitung luas dan keliling gabungan bangun datar. Nah, bagi sobat SDMT TV yang belum subscribe channel SDMT TV, silahkan dukung kami dengan cara subscribe channel SDMT TV dan bunyikan tombol loncengnya untuk menerima pemberitahuan-pemberitahuan menarik dari channel SDMT TV. Dan selanjutnya tentang mengingat kembali materi tentang bangun datar yang sudah kita pelajari. Pertama, apa saja bangun datar yang sudah pernah kita pelajari? Dan yang kedua, bagaimana menghitung luas dan kelilingnya. Untuk itu, silahkan simak baik-baik tentang jenis bangun-bangun datar di bawah ini. Baik Sobat SDMT TV, sudah ingat ya dengan bangun datar yang sudah kita pelajari sebelumnya. Selanjutnya kita akan mengingat bagaimana menentukan luas dan keliling dari bangun-bangun tersebut. Simak dengan baik ya. Yang pertama, persegi. Persegi merupakan bangun yang mempunyai keempat sisi sama panjang. Jadi untuk menentukan kelilingnya kita bisa menjumlahkan keempat sisi tersebut atau bisa juga dengan 4 kali sisi, dan luasnya adalah sisi kali sisi atau biasa ditulis dengan sisi kuadrat. Selanjutnya adalah persegi panjang. Seperti yang sudah kita ketahui, untuk persegi panjang kita biasa menggunakan simbol panjang dan lebar. Untuk menghitung kelilingnya kita bisa menjumlahkan keempat sisi tersebut, dan untuk menghitung luasnya kita bisa menggunakan rumus panjang kali lebar. Selanjutnya adalah segitiga. Di sini kita mempunyai berbagai macam bentuk segitiga ya, di antaranya adalah segitiga sama sisi, segitiga sama kaki, segitiga siku-siku, dan segitiga tumpul. Untuk menghitung kelilingnya kita bisa menjumlahkan semua sisi-sisi pada segitiga tersebut, dan untuk menghitung luasnya kita bisa menggunakan rumus setengah kali alas kali tinggi adalah belah ketupat. Untuk menentukan keliling dari belah ketupat
kita bisa menjumlahkan semua sisi-sisi pada belah ketupat tersebut. Dan untuk menentukan luasnya, kita bisa menggunakan rumus diagonal 1 kali diagonal 2 dibagi 2. Bangun selanjutnya adalah jajar genjang. Di sini sudah ada bangun jajar genjang, sama seperti bangun sebelumnya. Untuk menentukan keliling, kita bisa menjumlahkan semua sisi-sisi pada bangun tersebut dan luasnya adalah alas kali tinggi. Selanjutnya di sini ada trapesium. Ada 2 buah trapesium. Yang pertama trapesium sama kaki dan trapesium siku-siku. Ini yang sering keluar pada soal-soal ya. Jadi untuk menentukan kelilingnya kita bisa menjumlahkan semua sisi-sisi pada trapesium tersebut. Di sini dicontohkan A tambah B tambah C tambah D. A dan B di sini merupakan sisi sejajar pada trapesium. Untuk menentukan luasnya, kita bisa menggunakan rumus setengah kali jumlah sisi sejajar, atau tadi disimbolkan sisi sejajarnya A dan B ya, ditulis setengah kali A tambah B kali T. Selanjutnya adalah layang-layang, sama seperti dengan belah ketupat tadi, layang-layang juga mempunyai diagonal 1 dan diagonal 2, maka untuk menentukan kelilingnya kita bisa menjumlahkan semua sisi pada layang-layang tersebut, dan untuk menghitung luasnya kita bisa menggunakan rumus diagonal 1 kali diagonal 2 dibagi 2. Dan yang terakhir ada bangun lingkaran. Lingkaran di sini mempunyai jari-jari, contohnya AC, dan diameter contohnya adalah BD. Nah, untuk menentukan luas lingkaran kita bisa menggunakan rumus pi kali R kuadrat atau pi kali R kali R, dan untuk menentukan kelilingnya kita bisa menggunakan rumus 2 kali pi kali R, atau juga jika diketahui diameternya adalah pi kali diameter. Nah, untuk nilai pi itu sendiri kita bisa menggunakan 22/7 apabila jari-jari atau diameternya merupakan kelipatan 7 dan pi 3,14 jika nilai jari-jari atau diameternya bukan kelipatan 7. Sedangkan variasi soal lingkaran itu sendiri bisa berbentuk 1/4 lingkaran, setengah lingkaran, maupun 3/4 lingkaran. Itu yang sering keluar pada soal-soal. Selanjutnya kita akan membahas luas dan keliling gabungan bangun datar. Nah, jadi nanti ada beberapa bangun yang digabung, kemudian kita diminta untuk menentukan luas dan kelilingnya. Pembahasan soal berikut ini. Yang pertama, hitunglah luas gabungan bangun datar di bawah ini. Nah, ini ada bangun gabungan ya. Kita pecah dulu bangunnya. Yang pertama kita dapatkan bangun 1 di sini adalah sebuah persegi panjang, dan bangun 2 di sini adalah segi 3. Nah, kita kupas satu persatu dulu. Yang pertama persegi panjang di sini mempunyai panjang 40 cm dan lebar 20 cm. Untuk mencari luasnya kita bisa langsung menggunakan rumus panjang kali lebar sama dengan 40 dikalikan 20 cm sama dengan 800 cm persegi. Dan untuk segitiganya di sini alas segitiganya adalah 40 cm ya, diperoleh dari ini 20 cm ditambah 20 cm dan tingginya adalah 40 cm. Jadi kita bisa langsung menghitung luasnya, yaitu setengah kali alas kali tinggi sama dengan setengah kali 40 kali 40 sama dengan 800 cm persegi. Maka luas gabungannya kita tambahkan kedua luas dari bangun tersebut, jadi 800 cm ditambah 800 cm sama dengan 1600 cm persegi. Jadi luas gabungannya adalah 1600 cm persegi. Bagaimana? Cukup menarik bukan untuk mencari luas gabungan dari bangun datar seperti ini? Jadi kita harus bisa memisah kira-kira gabungan bangun datar itu tersusun atas bangun datar apa saja. Nah, seperti itu ya sobat ya. Kita lanjutkan untuk contoh soal. Hitunglah luas gabungan bangun datar di bawah ini. Nah, kira-kira di sini ada bangun datar apa saja?
Yang pertama di sini ada layang-layang. Nah, dan yang kedua ada setengah lingkaran dan setengah lingkaran. Nah, jadi tersusun atas 3 bangun datar ya, layang-layang, setengah lingkaran, dan setengah lingkaran. Oke, kita bahas satu persatu dulu. Layang-layang. Unsur yang terdapat di layang-layang, pertama di sini diagonal satunya sepanjang 10 cm ya, diperoleh dari 2 ditambah 8 ini, jadi 10 cm. Dan diagonal 2-nya kita ambil garis yang vertikal, itu adalah 6 ditambah 6 sama dengan 12 cm, atau bisa 2 kali 6, sama ya, hasilnya 12 cm. Kemudian kita bisa langsung masukkan ke rumus mencari luas layang-layang, yaitu setengah kali diagonal 1 kali diagonal 2, atau sama dengan setengah kali 10 kali 12 sama dengan 60 cm persegi. Dan yang kedua tadi ada setengah lingkaran ditambah setengah lingkaran. Kalau digabung ini menjadi satu lingkaran penuh dengan diameter sepanjang 10 cm. Maka di sini kita cari dulu unsur-unsurnya ya, diameternya 10 cm, maka jari-jarinya adalah 5, diperoleh dari 10 dibagi 2. Kemudian karena 5 ini bukan kelipatan 7, kita menggunakan pi sebesar 3,14. Langsung saja kita masukkan ke dalam rumus luas lingkaran, yaitu pi kali R kali R. Di sini pi-nya 3,14 ya, langsung saja 3,14 kali 5 kali 5 atau kali 5 kuadrat sama dengan 3,14 kali 25 sama dengan 78,5 cm persegi. Jadi luas gabungannya adalah 60 cm persegi ditambah 78,5 cm persegi yang didapat dari luas bangun 1 dan luas bangun 2 tadi ya, kita tambahkan sama dengan 138,5 cm persegi. Nah, tentunya kalau sudah disajikan 2 contoh soal sudah mulai paham ya Sobat SDMT TV semua. Hitunglah keliling gabungan bangun datar di bawah ini. Nah, sekarang kita menghitung keliling. Kita lihat di sini ada bangun gabungan yang terdiri dari bangun apa saja kira-kira? Yang pertama adalah setengah lingkaran, betul sekali. Dan yang kedua adalah persegi panjang, benar sekali. Nah, kita hitung dulu keliling dari setengah lingkaran. Berarti caranya adalah setengah kali pi kali diameter, sama dengan setengah kali pi-nya kita menggunakan 22/7. Diameternya adalah 28. Kenapa pi-nya 22/7? Tadi sudah kita bahas, karena diameternya merupakan kelipatan 7. Langsung kita kalikan, hasilnya adalah 44 cm. Selanjutnya Sobat SDMT TV, silahkan diperhatikan. Kita tadi sudah sepakati bahwa untuk menghitung keliling itu bisa dengan cara menjumlahkan semua sisi-sisi pada bangun tersebut. Nah, sekarang kita lihat di sini sudah saya beri simbol, ada A, B, C, D, E, dan F. Ini adalah mewakili sisi-sisi pada gabungan bangun datar tersebut. Bisa kita jumlahkan semuanya. Nah, jadi kelilingnya adalah yang pertama A. A ini diperoleh dari keliling setengah lingkaran tadi ya, sudah kita hitung sebesar 44 cm. Yang kedua B, ini adalah jari-jarinya tadi 14 cm. C di sini ada 17 cm, D 31 cm, E 17 cm, dan F di sini juga 17 cm. Kenapa 17? Karena di sini ada tanda ya yang sama dengan bagian E ini yang menandakan besarnya sama. Diperoleh hasilnya adalah 140 cm. Oke Sobat SDMT TV semuanya, kita lanjutkan ya untuk soal berikutnya. Tentukan luas dan keliling dari gabungan bangun datar di bawah ini. Nah, ini jika kita potong akan menghasilkan 2 bangun datar, yaitu persegi panjang dan juga trapesium. Nah, kita lihat satu persatu dulu. Unsur persegi panjang di sini panjangnya adalah 24 cm, sama dengan lebar sisi B pada trapesium ini ya, dan tingginya adalah 12 cm. Nah, 12 cm ini karena di sini ada tanda satu garis, nah sama dengan tanda yang ada di bagian panjang
bangun persegi panjang ini ya. Jadi 24 dibagi 2 adalah 12 cm. Selanjutnya di sini kita tentukan luasnya. Luas persegi panjang adalah panjang kali lebar, yaitu 24 kali 12 adalah 288 cm. Kemudian untuk trapesium di sini ada bagian yang kita sebut A dan B. Nah, A ini biasanya yang bagian atas ini tadi panjangnya 12 cm ya, dan yang bagian B bawah ini adalah 24 cm. Sedangkan tingginya ini 16 cm diperoleh dari 28 cm ini dikurangi lebarnya persegi panjang tadi 12 cm. Kemudian kita hitung luas trapesium, setengah kali jumlah sisi jajar kali tinggi, yaitu setengah kali 12 tambah 24 kali 16 sama dengan setengah kali 36 kali 16, yaitu 18 kali 16 sama dengan 288 cm persegi. Jadi luas gabungannya adalah 288 cm persegi ditambah 288 cm persegi sama dengan 576 cm persegi. Untuk keliling, nah seperti yang sudah kita sepakati tadi bahwa untuk mencari keliling itu adalah penjumlahan dari semua sisi-sisinya. Jadi di sini A tambah B tambah C tambah D tambah E tambah F. Kita sudah tahu ya panjang semuanya. A adalah 24 tambah 28 tambah 24 tambah 20 tambah E nya 12 dan F nya juga 12 sama dengan 120 cm. Jadi keliling gabungannya adalah 120 cm. Gitu ya sobat SDMT TV semuanya. Time to quiz, waktunya kuis. Nah, dikerjakan dengan baik ya kuis-kuis berikut ini. Soal nomor 1. Oke, untuk soal nomor 1, hitunglah luas dan keliling dari gabungan bangun datar di bawah ini. Silahkan diamati bangunnya, itu tersusun atas bangun apa saja, kemudian hitung luas dan kelilingnya. Oke, yang selanjutnya sudah dipahami ini ya. Kita lanjut untuk soal nomor 2 nih ya. Jadi hitunglah luas dan keliling dari gabungan bangun datar di bawah ini. Nah, ini tersusun atas bangun apa saja. Oke, terima kasih perhatiannya. Selamat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.